Pergi ke pasar belikan kakap. Kenalin nih, Circle Insaf. Begitu amazingnya orang yang bersahabat karena Allah. Sampai-sampai para nabi dan syuhada amat menginginkan menjadi seperti mereka. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada segolongan manusia yang bukan para nabi, juga bukan para syuhada, tetapi para nabi dan syuhada ingin seperti mereka. Karena kedudukan mereka di sisi Allah pada hari kiamat, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan pada kami siapakah mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal mereka tidak memiliki hubungan saudara dan tidak ada harta yang saling mereka ambil. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka bercahaya dan mereka ada di atas cahaya. Mereka tidak takut jika manusia merasa takut." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, makanya bergaul dengan teman yang baik akan mendapatkan dua kemungkinan. Yang kedua-duanya juga baik. Kita akan menjadi baik atau minimal kita akan memperoleh kebaikan dari yang dilakukan teman kita. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk juga ada dua kemungkinan. Yang kedua-duanya buruk, kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. So, pandai-pandailah dalam memilih teman. Carilah teman yang bisa membantumu, bisa mendekatkan diri pada rohmu, bisa memberikan saran dan petunjuk untuk mencapai tujuan mulia. Jika kalian di sini, para listener, para jemaah, tidak menemukan saya di surga, maka carilah saya. Bahwa kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Cari saya jika saya tidak ada di surga. Kita jangan hanya menuntut teman-teman surga, sementara kita sendiri tidak memiliki ciri-ciri teman surga. Akidah adalah dasar pertemanan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslih baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tidak peduli rasnya apa, tidak peduli sukunya apa, mau suku Sunda, suku Jawa, suku dan berbagai macam suku, yang dinilai itu adalah ketakwaannya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, bersahabat dengan sesama muslim. Maka berteman itu harus tolong menolong, bukan dalam dosa dan permusuhan. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, berteman itu wajib menjaga kehormatan, harta, dan darah sesama muslim. Sabda Nabi SAW, mencaci maki seorang muslim adalah fasik, membunuhnya adalah perbuatan kufur. Riwayat Bukhari. Teman-teman Revin, yuk mari kita bercermin apakah kita ini sudah tergolong seorang teman surga ataukah belum. Kalau belum, yuk sama-sama berusaha dengan gigih untuk jadi teman surga. Islam memposisikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok seluruh rakyat, sebagai kebutuhan pokok seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Tidak hanya itu teman-teman, pendidikan juga adalah hak bagi kaum muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makanya bagaimana kita mencetak teman surga, menjadikan sistem pendidikan Islam dan mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam untuk menjadi teman surga, dan membekali generasi dengan berbagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Jadi dalam pendidikan Islam itu kita diarahkan untuk jadi orang yang menguasai ilmu agama sekaligus saintis. Keren kan? Kurikulumnya berasaskan akidah Islam, bukan sekadar untuk mendapat nilai tinggi dan hanya sebatas persiapan kerja. Metode pengajarannya juga adalah untuk membangkitkan kecerdasan dan memperbaiki perilaku anak didik. Negara pun akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan secara maksimal. Makanya dalam sistem Islam itu, sekolah itu wajib sekaligus murah, bahkan gratis. Tapi fasilitasnya pun fantastis, tidak bikin miris. Nah, orang tua itu fondasi kepribadian anak. Keluarga adalah wadah pembinaan keislaman untuk setiap anggotanya, yang sekaligus akan membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari luar. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Makanya lingkungan keluarga juga harus dijaga dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, dan dari api neraka agar kita menjadi teman surga. Makanya lingkungan negara juga gak kalah penting untuk menciptakan teman surga. Nah, teman-teman, kita juga ada loh buktinya bahwa Islam mampu menjadi sistem pendidikan terbaik buat generasi terbaik, bahkan berkualitas cemerlang. Penasaran nih? Kita kenalan dulu. Pertama ada Al-Khawarizmi ya. Al-Khawarizmi itu adalah penemu angka 0 loh. Dan ini terkenal dengan penemuan aljabar, aritmatika, atau ilmu hitung. Kedua ada Al-Idrisi. Beliau pakar geografi, penemu garis lintang dan garis bujur. Terus ada Abbas Ibnu Firnas, penemu mesin terbang, maksudnya yang merancang kapal gitu sebelum pesawat. Keempat ada Ibnu Al-Haytami, penemu kamera optik. Ada Ali bin Nafi, penemu tata cara makan. Ada Abu Qasim Al-Jahrawi, penemu operasi bedah, dan lain-lain. Dan ini masih banyak lagi teman-teman sekalian. Nah, itulah orang-orang yang akan menjadi orang yang generasi teman surga itu, generasi-generasinya seperti itu. Mereka semua itu generasi terbaik dan berkualitas. Bahkan dulu dijadikan sebagai sumber utama negara-negara lain, rujukan utama, di mana kepribadian dan akhlaknya pun luar biasa. Makanya jika mau kayak mereka yang hebat, bisa loh. Makanya ngaji gitu dan cari tahu lebih banyak lagi tentang keislaman sehingga bisa menjadi generasi terbaik, generasi yang akan didambakan dan menjadi teman surga di akhirat kelak.